Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya hari ini setiap kita dalam kondisi yang baik, karena Tuhan memelihara setiap kita. Biar mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, kita bersyukur kepada Bapa kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Sebab oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk meninggikan Engkau Bapa. Ini hati kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan memuji, memuliakan Engkau. Amin. Thank you Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau yang berkuasa, datang dan berkuasa di tengah-tengah kami. Yeah, yeah. Haleluya. Woo. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, saudaraku. Mari kita memuji Dia, biar hati kita memuji, menyembah Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Woo. Yesus. Glory. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jesus. Sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Thank you Lord. Oh, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lori lewati cobaan, oh, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, di waktumu yang terbaik, ku berserah kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang tahu setiap hati kami. Ku menyembah, ku memuji. Lewati lembah, lewati gurun, lewati samudra, ku bersamamu Tuhan. Kinde ya ramasone dararamu, heredana masone, kinde ya ralamu.
Jesus, Hallelujah, Hallelujah, glory, glory. Kaulah segalanya, hanya waktumu yang terbaik. Ku percaya, ku percaya, meskipun lewati lembah air mata. Ku percaya kau selalu besertaku. Glory. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, let our King be lifted. Hosanna, 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 Hosanna in the highest, Lord. Let our King, Jesus, Jesus. Hosanna, 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 hallelujah. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna.
glory be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami dengar memperdekakan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami daripada hal yang jahat. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Biar hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami persembahkan juga kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hope Community Church News. Terima kasih sudah bersama kami dalam ibadah online. Jika Anda hendak mengetahui informasi seputar HCC, mari follow akun sosial HCC di Facebook, Instagram, dan YouTube. Mesbah pagi untuk sementara off dan akan dimulai lagi pada tanggal 26 Juli. DC minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal DC masing-masing via Zoom. M service will be a great night this Friday by Zoom at 6:30 p.m. Sunday service pada tanggal 18 Juli pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lowe. Kami service hari ini akan dimulai jam 12 siang di YouTube.
Demikian HCC News, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali bertemu di ibadah pada pagi hari ini. Walaupun secara online, tetapi saya percaya kita tetap bisa menjadi berkat. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang Tuhan ingin dan apa yang Tuhan mau untuk kami terima sebagai rema bagi kami pada pagi ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan ini jadi kekuatan, menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kami, dan bukan hanya untuk kami ketahui, tetapi untuk kami hidupi bersama-sama. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang saya beri judul tentang life atau kehidupan. Nah, Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dia juga berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Dan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan ini bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup sampai hari ini. Nah, itu menunjukkan kepada kita betapa berartinya satu kehidupan. Ya, sampai Paulus sendiri berkata di dalam Roma, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Kehidupan itu saudara begitu penting, ya, begitu penting bagi Tuhan. Kalau Anda perhatikan ya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan begini saudaraku. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Menjadi makhluk yang hidup. Nah, kenapa Tuhan memperhatikan kehidupan? Karena kehidupan itu berasal daripada Tuhan. Manusia dibentuk dari tanah dan Tuhan menghembuskan secara personal, secara pribadi, saudara. Bukan dari kejauhan, tetapi ke dalam hidungnya. Ditiupkan nafas kehidupan. Sehingga saudara, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi karena kehidupan itu berasal daripada Tuhan, makanya Tuhan memperhatikan kehidupan sedemikian rupa. Saya cukup terkejut juga saudara, cukup kaget ketika baca ayat ini. Ternyata ada firman Tuhan yang menuliskan begini saudaraku. Dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 4-5. "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Nah sama-sama, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya apa saudara? Diingininya dengan cemburu. Nah Tuhan berkata, Yakobus berkata kepada kita pada hari ini, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Karena kalau kamu bersahabat dengan dunia, maka kehidupanmu akan dihancurkan. Dan itu membangkitkan cemburu Allah. Karena dia mengingini kehidupan. Dia mengingini roh yang dia berikan kepada kita, saudara. Itu sebagai miliknya, hanya untuknya, hanya untuk menyembah, hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kenapa Tuhan tidak mau satupun di antara kita itu binasa. Dia mau kita itu jangan dimatikan oleh hukum legalisme. Tapi kita dibangkitkan, saudara, kehidupan itu dibangkitkan lewat hubungan dengan dia. Ya, satu kali, saudara, Tuhan menentang sebuah legalisme yang mematikan orang. Satu kali ketika dia sedang berada di sebuah tempat, ya, maka ada satu
satu kejadian, saudara, ada seorang wanita kedapatan berzina. Dan kemudian para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini menangkap tangan wanita ini. Kemudian dia menghadapkannya kepada Yesus. Dan dia berkata, saudara, ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat, perhatikan, memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang ini, saudara? Jadi ketika dia dihadapkan oleh seorang wanita, ya, para orang Farisi ini berkata, hukum Musa berkata, orang yang berdosa ini harus mati. Tetapi Yesus berbeda, saudara. Dia berkata, adakah di antara kalian yang bebas dari dosa? Kalau ada, lempar aja duluan. Dari yang tua sampai yang muda, satu-satu pergi meninggalkan Yesus. Dan hal yang mengejutkan terjadi begini, saudara. Dia berkata kepada wanita ini, apa ada yang lempari kamu dengan batu? Tidak ada, Tuhan. Kemana mereka? Semua pada pergi. Ya sudah, saya juga tidak akan menghukum kamu. Tetapi ingat, jangan lagi berbuat dosa. Dia bebaskan wanita ini, saudara. Karena Tuhan itu lebih mementingkan kehidupan wanita ini selanjutnya dibandingkan dengan dosa masa lalunya. Kalau wanita ini mau bertobat, wanita ini mau kembali kepada Tuhan, maka dia mengampuni dosa wanita ini dan membangun kehidupan selanjutnya. Itulah Tuhan kita. Jadi hari ini, saudara, kalau saudara mungkin berada di dalam masa-masa sukar dalam hidupmu dan engkau berkata, Pak, saya sudah banyak berbuat dosa. Saudara minta ampun sama Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mengampuni kita dan Dia sudah mengampuni kita dan Dia akan membangun kehidupan kita karena kehidupan saudara sangat penting bagi Tuhan. Sangat penting bagi Tuhan, saudara. Ya, nah di sekitar kita, saudara, ada banyak kehidupan. Ada orang tua, ada anak kita, ada sahabat kita, ada teman, saudara, ya, ada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, teman-teman sepelayanan, ada pimpinan kita, ada keluarga kita. Pernah saudara berpikir enggak, saudara? Mengapa dia menempatkan orang-orang ini di sekeliling kita? Karena dia mau, saudara, supaya kita pun sama seperti dia. Yang memperhatikan kehidupan di sekitar kita. Yang menolong satu sama lain. Yang mengangkat orang-orang yang jatuh. Yang membangun setiap reruntuhan-reruntuhan dalam jiwa mereka. Yang mengobati setiap hati-hati yang luka. Karena memang, saudara, Alkitab mencatat Tuhan mencintai kehidupan. Dan Dia mau setiap kehidupan, roh yang Dia berikan kepada setiap manusia, itu jangan sampai binasa. Tapi mereka semua harus dipelihara. Dan Dia mau lewat hidup kita memelihara kehidupan-kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi kalau saudara hari ini saudara dipercayakan anak, dipercayakan istri, dipercayakan suami, dipercayakan sahabat, teman-teman, mari kita saling menjaga. Mari kita saling memelihara. Mari kita saling membangun, saudara. Jangan justru karena kita, kehidupan itu akhirnya binasa. Amin. Nah, saudara, mari kita belajar bagaimanakah cara Tuhan memelihara kehidupan. Ya, saya percaya dengan mengikuti teladan yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada hari ini, kita pun akan bisa melakukan yang sama. Yaitu apa? Memelihara kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, saudara, kehidupan itu ditanam dalam sebuah komunitas. Ya, saya bacakan buat saudara dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Ya, perhatikan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Setelah manusia yang dibentuk oleh tangannya ini ditiupkan nafas kehidupan, maka Adam itu ditempatkan dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah taman, dalam sebuah komunitas. Saudara perhatikan, saudara, tidak ada kehidupan yang tidak punya lingkungan. Tidak ada kehidupan yang tidak punya komunitas, saudara. Karena dari situlah
mereka akan terpelihara. Saudara tidak bisa memelihara kehidupan dengan mengabaikan lingkungannya. Anda tidak bisa ingin memelihara ikan, tapi mengabaikan air. Atau Anda ingin memelihara sebuah tanaman, tapi tidak butuh tanah. Anda tidak bisa memelihara sebuah kehidupan, tapi menciptakan sebuah komunitas yang buruk. Anda tidak bisa membangun sebuah kehidupan yang berkualitas tanpa memperhatikan komunitasnya, tanpa memperhatikan lingkungannya. Ya, saudara. Jadi saudara, kehidupan itu tidak dirancang sama sekali tanpa komunitas. Saya beri contoh sama saudara. Contohnya apa? Anak-anak. Mereka tidak dilahirkan hanya sekedar lahir tanpa sebuah komunitas. Memang dia adalah anggota universal dari seluruh dunia. Tetapi dia harus menjadi anggota dari sebuah family. Nah, family ini, keluarga kita, itulah komunitas bagi anak kita. Kalau saudara kesulitan untuk membesarkan anak-anak, mereka tumbuh jadi anak yang nakal, mereka tumbuh jadi anak yang berontak, mereka tumbuh jadi anak yang tidak takut Tuhan, maka perhatikan saudara, penyebab utamanya itu karena komunitas di mana dia ada, itu rusak. Mungkin dia berasal dari keluarga broken home. Mungkin Anda sebagai papa tidak menciptakan sebuah atmosfer rohani di dalam keluarga saudara. Karena setiap kehidupan itu harus punya komunitas. Dan salah satu komunitas yang paling penting di muka bumi adalah keluarga kita. Anda mau bicara apa saja saudara kepada anak-anak tanpa Anda membangun sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga, maka perkataan kita sebagai orang tua kehilangan kuasanya. Anda diberikan suami, Anda diberikan istri. Itu adalah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari kita pelihara. Dengan apa? Dengan kita membangun sebuah komunitas yang baik. Dengan kita membangun komunitas yang menyenangkan. Komunitas yang positif. Komunitas yang hangat. Kalau papa mamanya bertengkar setiap hari, bagaimana anak itu bisa tumbuh dengan baik? Kalau saudara menjadi istri yang tidak pernah menyenangkan suami, yang selalu menuntut, bagaimana seorang suami bisa betah dalam lingkungannya? Pak, dia punya teman, Pak, dia lebih dekat sama temannya. Memang betul saudara, pertemanan salah satu komunitas. Tetapi yang paling utama, kehidupan itu dipelihara yang pertama, mereka harus punya sebuah family. Keluarga adalah komunitas, sama seperti Adam ditempatkan di dalam Taman Eden. Karena Tuhan tahu saudara bahwa kehidupan ini harus dipelihara. Nah kalau Anda baca arti yang sebenarnya dari Eden saudara, ya itu artinya pleasure, artinya menyenangkan, kesenangan. Ketika Adam ditaruh di Eden, tempat itu adalah tempat yang menyenangkan. Bukan tempat neraka. Ya, ada yang berkata, Pak, saya seperti menikah, Pak. Saya seperti masuk di neraka di bumi. Yang tidak bisa keluar. Mau cerai ya takut. Takut melanggar perintah Tuhan. Mau tetap di sana. Ya, saya terus kecewa. Sakit hati. Tidak betah. Saudara perhatikan saudara, di Taman Eden itu saudara, Tuhan menaruh di sana pohon kehidupan. Di sana Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak ada dosa. Ya. Dan penyakit, kematian, malapetaka itu tidak ada saudara. Kemudian mereka makan buah. Ya. Tidak ada yang beracun saudara. Hujan tidak turun, tapi ada uap yang naik membasahi bumi. Anda bisa baca di situ, saudara. Nah, segala sesuatu tersedia di Eden.
Nah, ini yang harus juga kita ciptakan dalam keluarga kita. Yang harus kita ciptakan di dalam sebuah komunitas. Yang saya sebut sebagai keluarga. Karena dari sinilah saudara, kita akan memulai belajar membangun kehidupan. Kalau kita bisa membangun kehidupan dari keluarga kita, maka saya sangat percaya saudara, kita akan menghasilkan orang-orang hebat. Kehidupan-kehidupan yang berkualitas. Dan nanti mereka akan membangun dan memelihara kehidupan yang lain. Dan mereka akan menciptakan komunitas yang sama. Eden yang sama. Yang di dalamnya ada kesenangan. Yang di dalamnya ada penyediaan. Yang di dalamnya ada segala sesuatu yang dibutuhkan. Yang di dalamnya tidak ada dosa. Dan itu sangat indah saudaraku. Itu sangat indah. Jadi kalau kita ini bisa menciptakan satu keluarga jasmani yang kita bangun di bumi ini sebagai lingkungan bagi semua anggota keluarga kita, maka saya percaya saudara akan terjadi sesuatu terobosan yang luar biasa. Ya, saudara, bagaimana dengan rumah saudara hari ini? Apakah di sana ada rasa aman? Apakah di sana ada persediaan yang cukup? Ada pengelolaan keuangan yang baik di sana? Apakah di sana ada kejujuran? Apakah di sana ada makanan rohani di mana papanya sebagai imam, ya, dan istrinya sebagai penolong? Apakah di sana penuh dengan kata-kata cinta? Apakah di sana ada pelukan hangat seorang ayah? Apakah di sana ada ketenangan, sebuah ketegasan dari orang tua? Apakah di sana ada pengajaran-pengajaran, saudara? Apakah di sana ada respect, ada saling menghargai, ya, ada apa? Ada saling menerima, ada penyembuhan luka. Apakah ada di rumah saudara? Kalau itu bisa semuanya ada saudara, maka saya yakin saudara, kehidupan itu akan terpelihara. Anak-anak saudara akan terpelihara, suami atau istri akan terpelihara, kebahagiaan akan menjadi bagian saudara. Jadi ketika Tuhan menciptakan satu kehidupan, Dia menempatkan Menempatkan kehidupan ini dalam sebuah komunitas. Dan komunitas yang Tuhan ciptakan itu penuh dengan kesenangan. Saya nggak berkata bahwa rumah tangga itu tidak boleh ada konflik, bukan. Tetapi saudara, sekalipun ada konflik, diselesaikan dengan Dengan cara-cara yang benar. Ya, sekalipun ada ketidakpuasan, tetap ada pengampunan. Ya, jadi saudara, ini yang harus kita mengerti saudara. Karena Tuhan sendiri setelah Dia menciptakan Adam, Dia sendiri yang menciptakan atau membuatkan Adam itu dalam sebuah komunitas. Karena kalau tidak saudara, kehidupan yang dibentuk ini pasti akan mati. Pasti akan mati, saudara. Pak, saya tidak punya keluarga. Pak, saya kenal orang yang tidak punya family. Bagaimana jiwanya? Bagaimana pertumbuhannya? Iya Pak, dia berhasil sukses. Sukses secara jasmani. Tapi tidak ada bahagia, ada bagian kosong dalam hidupnya. Bukankah kita tidak mau, kita hanya sekedar sukses di finansial saja. Tapi kita mau secara holistik, secara menyeluruh, kehidupan mereka benar-benar terbangun dan mereka bisa menjadi utuh untuk mereka jadi berkat bagi yang lain. Nah, apa cara Allah yang kedua untuk memelihara kehidupan ini? Kalau kehidupan itu sangat penting bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah kehidupan itu bertumbuh melalui hubungan. Ya, jadi Tuhan tidak hanya sekedar menaruh manusia itu dalam sebuah komunitas. Tuhan tidak hanya sekedar menaruh manusia pada lingkungan yang baik, kemudian membiarkan mereka, tidak. Tetapi saudara, Tuhan mendewasakan kehidupan ini, membentuk kehidupan ini, menumbuhkan kehidupan ini lewat hubungan. Coba kita lihat dalam Kejadian 2:18. Ya, dikatakan begini saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, perhatikan, aku akan menjadikan penolong baginya yang
yang sepadan dengan Dia. Saya ulang lagi ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Adam ada di Eden, saudara, dia tidak kekurangan rumah yang layak loh. Dia tidak kekurangan makanan yang enak. Dia juga tidak kekurangan rasa aman. Tetapi yang dia kehilangan pada saat itu adalah hubungan. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, ketika dia memberi nama para binatang, dia berkata, aku tidak menemukan yang sepadan. Saya nggak bisa ngobrol dengan gorila, walaupun mirip saudara ya, dengan berdiri dengan 2 kaki mungkin, ya ngobrol dengan dia, nggak sepadan. Itulah sebabnya saudara, maka Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri. Harus ada hubungan. Sehingga mereka bisa apa? Mereka bisa terbentuk. Manusia menajamkan sesamanya, ingat? Ya, bukan berarti sama-sama cocok. Justru tidak cocok kita saling membangun. Dan disitulah kekuatan dari hubungan. Ya, makanya Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri, maka dia menciptakan siapa? Menciptakan Hawa. Seorang penolong yang sepadan. Jadi kehidupan hanya dapat bertumbuh lewat hubungan, saudara. Adam diberikan seorang penolong. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya, ketika hari sejuk, Tuhan jalan di taman. Dia panggil Adam, ya, mereka berbicara satu sama lain. Wah, itu indah sekali, saudaraku. Ya, selain apa? Selain ada hubungan dengan sesama, ada hubungan dengan Allah, saudaraku. Nah, ketika saudara sudah punya sebuah keluarga, Anda sudah ditempatkan dalam sebuah family. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kualitas hubungan yang ada di dalamnya? Anda bisa punya rumah bagus. Anda bisa punya rumah dengan fasilitas lengkap. Anda bisa punya rumah dengan semua kesenangan di dalamnya. Tapi itu tidak cukup. Karena Tuhan melanjutkan, di dalam komunitas dia menempatkan hubungan yang sepadan. Di dalam komunitas, saudara, dia menumbuhkan karakter orang-orang di dalamnya. Lewat apa? Lewat hubungan satu sama lain. Pak, saya nggak betah di rumah saya, Pak, karena saya nggak cocok sama istri saya. Bukan berarti Anda harus pergi dari rumah. Tapi saudara, disitulah saudara belajar untuk bertumbuh. Karena apa? Karena kehidupan bertumbuh melalui apa? Melalui hubungan, saudara. Tanpa ada hubungan, saudara, bagaimana Anda bisa saling bergesekan? Bagaimana bisa saling menajamkan? Justru di dalam keluarga ketika Anda yakin Anda sudah memutuskan untuk menikah. Saudara berkata, Tuhan sudah saatnya saya membangun sebuah keluarga. Engkau dikaruniai anak-anak, saudara. Maka disitulah tempatmu. Buatlah tempat itu menjadi tempat kesenangan. Dan jadikanlah tempat itu penuh dengan hubungan-hubungan cinta. Hubungan-hubungan kasih. Di mana di dalamnya ada pengampunan, bukan tanpa kekecewaan. Tapi sekalipun ada kekecewaan, sekalipun ada ketidakpuasan, belajarlah untuk mengampuni, belajar untuk saling menerima, belajar untuk saling menolong. Hawa menjadi seorang penolong, berarti ada yang ditolong. Berarti ada bagian lemah yang harus dibantu. Amin, saudaraku. Dosa yang merusak hubungan ini. Ketika pada satu hari iblis datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Hawa, saudara. Dia berkata dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 11 sampai 13, saudara. Ketika dia datang, dia menggoda siapa? Menggoda Hawa. Dia berkata, gimana? Kamu dilarang makan semuanya. Oh enggak, saya bisa makan. Oh, kalau kamu bisa makan,
berarti ya makan aja. Oh enggak boleh, yang di tengah-tengah enggak boleh. Mereka bercakap-cakap saudara, akhirnya Hawa tergoda. Ketika dia makan saudara, Tuhan datang kepada siapa? Datang kepada manusia. Dia berkata, Adam, kamu di mana Adam? Adam berkata, Tuhan, saya malu. Loh, kenapa kamu malu? Karena saya telanjang Tuhan. Loh, siapa yang bilang bahwa kamu telanjang? Coba kita baca ya, dalam Kejadian 3, 11-13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu. Ya inilah saudara awal mula dari saling menyalahkan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ya kasihan ularnya saudara, karena dia toleh ke belakang, tidak ada lagi siapapun kecuali pohon. Ya sudah terima saudara. Tapi saudara perhatikan saudara, dari yang namanya seorang penolong, ketika dosa masuk saudara, dari yang namanya seorang pelindung, dari yang namanya seorang pengayom sebagai papa, ketika dosa masuk, kacau semua. Makanya di dalam komunitas, jaga supaya jangan ada dosa. Karena dosa merusak hubungan. Nah ketika dosa itu masuk, mereka saling menyalahkan saudara. Ketika dosa masuk, maka iri hati, persinahan, keserakahan itu akan masuk dalam hubungan. Dan hubungan itu akan jadi rusak. Jadi kalau hari ini saudara memiliki sebuah keluarga, di mana Tuhan telah memberkati keluarga saudara, ya dengan fasilitas yang ada, dengan makan minum yang cukup, ya. Tapi kemudian hubungan yang Anda bangun ini jadi rusak. Mari kita kembali sama Tuhan. Kita berbuat baik, kita mengampuni, kita bertobat saudaraku. Kita bertobat. Karena hubungan di dalam rumah tangga, dosa dalam hubungan rumah tangga, ketika kita membiarkannya, itu akan merusak. Dan kalau itu rusak saudara, maka sebuah Eden di bumi ini bukan lagi menjadi kesenangan. Padahal Tuhan mau Anda dibentuk dalam apa? Di dalam segala kepribadian yang berbeda-beda. Tapi jangan izinkan dosa masuk. Ya, saya mau beritahu kepada saudara apa yang terjadi ketika dosa masuk dalam sebuah hubungan. Ya, apa yang diakibatkan oleh dosa dalam hubungan. Coba lihat saudaraku. Yang pertama, akibat yang pertama saudara, ketika dosa masuk di dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan keluarga, yang pertama doamu dapat terhalang. Anda mau doa bagaimanapun terhalang. Ya, coba sama-sama kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan lemah disikat, dipukul. Jangan lemah dianiaya. Jangan lemah diinjak-injak. Hati-hati saudara, hidup bijaksana. Hormati mereka. Hormati kesetiaan mereka. Hormati apa yang mereka sudah lakukan. Hormati segala upaya, daya yang mereka sudah perbuat walaupun belum sempurna. Ya, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah, perhatikan, supaya doamu jangan terhalang. Mungkin Anda punya safe deposit box, ya. Kalau safe deposit box itu kita nyimpen uang, barang berharga di dalamnya, maka kita akan diberi satu kunci. Tapi pintu deposit box itu ada 2 kuncinya. Ada 2 lubang kuncinya. Anda diberikan satu, pemilik atau bank itu yang menyewakan deposit box itu simpan satu. Nah, cara bukanya saudara itu harus diputar bersama-sama.
dimasukkan bersama-sama, diputar bersama-sama, baru bisa kebuka. Kalau saudara mau minta Tuhan memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, tetapi pasangan teman pewaris ini tidak bersama dengan saudara, teman pewaris kasih karunia ini tidak Anda hormati, maka Anda tidak bisa buka. Karena Alkitab mencatat, saudara, hormati mereka, hormati pernikahanmu, saudara, supaya apa? Ketika engkau berdoa, doamu tidak terhalang. Ada banyak pria-pria tidak sadar ini. Dia tidak pernah menghormati pasangan pernikahannya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mulai berdoa, saudara, dia berdoa dan dia berdoa, langit itu jadi tembaga. Dia bekerja, tanah itu jadi besi. Bagaimana bisa diberkati? Anda tidak bisa membuka pintu sorga dengan hidupmu sendiri. Anda membutuhkan teman pewaris yang Tuhan telah tempatkan di samping saudara. Pak, saya belum menikah. Ya, itu beda lagi, saudara. Ini saya bicara hubungan di dalam sebuah komunitas pernikahan. Sama seperti begini, saudara. Walaupun Anda belum menikah, tapi saudara punya hubungan yang rusak sama satu sama lain. Sama, doamu juga tidak dijawab. Alkitab pernah berkata, kalau engkau mempersembahkan korban, sebelum kamu mempersembahkan korban, kamu ingat di dalam hatimu, kamu ada masalah nih sama si A. Firman Tuhan berkata, tinggalkan dulu persembahanmu. Jangan dulu berdoa, jangan dulu sembahyang. Pergi berdamai dulu. Maafkan saya. Selesaikan dulu, bereskan dulu. Setelah beres, kembalilah dan berdoalah. Jadi mau di dalam pernikahan, maupun di komunitas gereja, maupun dalam komunitas keluarga, komunitas pertemanan, hal-hal yang mengganjal hati kita, itu harus kita bereskan, saudara. Apa akibat yang kedua? Coba lihat, saudara. Dosa dalam pernikahan itu mendatangkan akibat apa? Melukai hati anak-anak. Ya, kita baca Maleakhi 2:15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan itu daging dan roh. Ya, kesatuan dalam pernikahan itu. Apa itu? Keturunan ilahi. Jadi jaga dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Paham, saudaraku? Ya, Alkitab jelas mengatakan, Tuhan memperhatikan anak-anakmu. Kalau hubungan keluarga tidak harmonis, kamu tidak setia dengan pasanganmu, maka keturunanmu tidak bisa menjadi ilahi. Mereka akan berontak. Mereka akan menikmati dosa yang kamu lakukan. Bahkan turun ke mereka. Makanya Alkitab berkata, yang salah bukan mereka. Kamu dulu memperbaiki diri. Ya, harus dibereskan dulu, saudara. Setelah itu dikatakan apa? Barulah kamu bisa menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, anak-anakmu bisa sembuh. Saya percaya dan saya berdoa, kalaupun ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, Allah kita sanggup untuk memulihkan. Tapi mari kita dengan kerendahan hati, kita mau berkata, Tuhan, biarlah aku minta ampun akan semua dosa yang saya lakukan. Supaya setiap dosa-dosa ini dapat dibereskan dalam hidup saya. Yang ketiga, saudara, ya, apa akibat dosa dalam pernikahan? Yaitu apa? Anda akan melukai diri Anda sendiri. Ya, coba kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Firman Tuhan berkata, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Nanti dikatakan apa, saudara? Bahwa ketika kita melakukan zina, dalam arti tidak setia di dalam pernikahan, ya,
maka kita disebut sebagai orang yang tidak berakal budi atau orang bodoh. Karena apa? Karena itu bisa merusak dirimu. Berapa banyak penyakit yang datang dari hubungan-hubungan tidak sah. Anda yang suka bergonta-ganti pasangan, saudara, Anda melukai dirimu. Tuhan itu tidak buta. Dan setiap konsekuensi yang dilakukan oleh seseorang itu menghasilkan dampak buruk. Dan Alkitab berkata, saudara, siksa, cemooh diperolehnya. Ya, jadi mari saudara kita belajar untuk membangun. Ya, kalau saudara ini berkata, Tuhan, saya diberikan kepercayaan sebuah keluarga. Berarti Tuhan telah memberikan kepada saya kepercayaan kehidupan. Bagaimana Anda memeliharanya? Bangunlah komunitas, bangunlah keluargamu dengan sungguh-sungguh. Ciptakan sebuah lingkungan yang baik, di mana anak-anakmu punya rasa aman, di mana anak-anakmu punya rasa cukup, di mana anak-anakmu terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi kebutuhan rohaninya, batinnya, kebutuhan jasmaninya. Bertanggung jawab. Seperti minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Ya. Kemudian apa saudara? Kembangkan mereka dengan hubungan. Jangan jadi orang tua saudara yang hanya sekedar kasih makan. Mereka bukan hanya butuh makanan jasmani. Mereka bukan hanya butuh uang. Mereka juga butuh apa? Kedekatan. Mereka butuh nasihat. Mereka butuh pengajaran. Mereka butuh kekuatan. Amin saudaraku. Ya, dan jangan biarkan dosa itu datang dalam komunitas saudara, karena dia akan merusak hubungan yang ada. Kita akan gagal membangun kehidupan. Justru kita merusak kehidupan itu. Jadi itu cara Tuhan, saudaraku. Ya, itu cara Tuhan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia datang sebagai manusia. Kenapa sebagai manusia? Karena dia datang sebagai pribadi. Supaya dia bisa berhubungan kembali. Hubungan yang rusak oleh dosa, dia datang kembali sebagai Adam kedua. Supaya apa? Hubungan itu pulih. Luar biasa, saudaraku. Ya. Nah, apa yang ketiga, saudara? Bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan yang begitu penting ini? Ya. Yang ketiga, kehidupan dikembangkan dengan tanggung jawab. Ini ada kaitannya dengan minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama apa saudara? Nama makhluk itu. Ya, kita ulang lagi sekali lagi saudara. Ya, sama-sama kita baca dalam Kejadian 2:19. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah, perhatikan. Kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi Tuhan tidak hanya taruh di dalam komunitas, kemudian dia dikasih seorang istri, enggak itu. Tapi dia memberikan tanggung jawab. Supaya apa? Kehidupan itu bertumbuh jadi dewasa. Kehidupan itu berkembang, saudaraku. Ini saatnya latih anak-anak kita untuk punya tanggung jawab. Bukan semua disuapin, semua diberi makan. Ketika mereka kanak-kanak, anak kecil, baby, maaf, mau BAB, oe, datang. Lapar, oe, datang saudara. Ya, apalagi tidak nyaman, oe, datang. Pengen digendong, oe, semua tinggal teriak. Pokok di rumah kalau ada baby, yang jadi bos itu dia. Kita semua jadi siapa saudara? Ya jadi babysitter. Karena apa? Ada anak baby di rumah. Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, masih butuh apa-apa oe, ada sesuatu yang salah.
Tuhan tidak menjadikan sebuah kehidupan itu kanak-kanak terus-menerus loh saudaraku. Tapi dia menumbuhkan, mengembangkan kehidupan dengan memberinya tanggung jawab. Minggu lalu saya berkata bahwa saudara diberi tanggung jawab supaya saudara bisa dipercaya. Anda diuji dengan diberi tanggung jawab. Anda jadi dewasa dengan diberikan tanggung jawab, saudaraku. Jadi ketika saudara ada di dalam sebuah keluarga, maka sudah seharusnya saudara, kita itu mengambil andil dalam komunitas kita. Anda ada di dalam sebuah gereja, jangan pangku tangan duduk diam, lihat orang semua melayani, Anda diam menikmati. Anda terlibat dengan karunia saudara, dengan kemampuan saudara. Contoh begini saudara, gereja kita ini adalah rumah kita. Ya karena anugerah Tuhan, kita diberi kesempatan, kita lagi membangun nih saudara. Saudara pangku tangan lihat aja bagaimana gereja ini ya. Saya punya berkat, tapi saudara diam aja saudara. Ya terlibatlah saudara, saya tidak bicara masalah jumlah. Tapi kalau saudara tergerak, saudara berkata saya pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak bisa melayani banyak, tapi Tuhan berkati saya pekerjaan saya. Saya ingin menolong supaya pembangunan ini, renovasi ini, sewa ini bisa dapat dibantu. Saya nggak minta kepada saudara uang saudara, tapi saya hanya berdoa dan minta kepada saudara, mari bertanggung jawab supaya kehidupan Anda jadi dewasa. Tuhan itu lebih dari cukup. Kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh kekuatan, kita yang butuh pengembangan. Amin saudaraku. Jadi ini yang harus kita lakukan saudara. Karena tanggung jawab menumbuhkan kita jadi dewasa. Saya pernah nanya kepada beberapa orang. Ya, saya bilang begini saudara, Anda ini suka yang mana? Saya juga tanya kepada saudara yang di rumah. Anda ini suka yang mana? Pekerjaannya sedikit, gajinya besar. Atau saudara, pekerjaannya banyak, gajinya juga besar, sama. Jadi kalau yang pertama, gajinya 10 juta, yang kedua, gajinya juga 10 juta. Sama. Ya, Anda mau pilih yang mana saudara? Yang pertama, pekerjaannya kurang, gaji 10 juta. Yang kedua, pekerjaannya banyak, gaji 10 juta. Anda pilih mana? Coba tanya sama anggota keluargamu. Saya yakin saudara, Anda pasti pilih nomor 1. Pekerjaan kurang, gajinya banyak. Saya mau bilang sama saudara, bandingkanlah diri saudara 5 tahun kemudian dengan orang yang milih nomor 2. Maka Anda akan lihat kemampuan, keahlian, kehebatan, peningkatan, kedewasaan, keterampilan, jauh lebih hebat mereka yang mementingkan bekerja daripada hasilnya. Karena yang membuat Anda dewasa itu pekerjaannya, yang membuat Anda ahli itu pekerjaannya, prosesnya, bukan upahnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada Adam tanggung jawab supaya kamu dewasa. Makanya ketika dia lalai, dia makan yang dilarang, terima konsekuensi. Sekalipun ada penebusan, tapi kamu harus diusir dari Taman Eden. Diusir dari kesenangan, diusir dari segala fasilitas, diusir dari segala apa yang telah Tuhan siapkan. Cari sendiri. Kenapa saudara? Karena Tuhan sedang berbicara kepada mereka tentang tanggung jawab. Jadi marilah saudara hari ini kita melakukan sesuatu yang benar. Ya, di dalam rumah tangga kita, kalau Anda baca di dalam Kolose ayat yang terakhir, Kolose 3, 18-21 dikatakan begini, hai istri-istri, perhatikan, tunduk sama suamimu, hai suami-suami, kasihi istrimu, hai anak-anak, taati orang tuamu, hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu. Ini semua bicara tanggung jawab. Oke saudaraku, jadi kalau saudara punya komunitas yang namanya keluarga, bangun hubungan di dalamnya. Hubungan yang hangat, perbaiki hubungan saudara. Dengan Tuhan, dengan sesama, setia, jangan izinkan dosa masuk. Dan kalau ada saudara, hubungan itu sudah terjalin. Sementara Anda menjalin hubungan, berkembanglah lewat tanggung jawab.
Kembangkan anak-anak saudara dengan tanggung jawab. Bertanggung jawablah sebagai papa. Bertanggung jawablah sebagai mama. Maka anak-anak saudara juga akan dikembangkan dalam tanggung jawab. Dan mereka akan melihat teladan. Dan saudara akan memiliki sebuah tempat untuk memelihara kehidupan. Dan pada saatnya nanti kehidupan itu akan memberikan Anda kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli dengan materi. Amin saudaraku. Dan setelah itu saudara, Anda akan berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan. Kehidupan-kehidupan yang luka, kehidupan-kehidupan yang rusak. Anda pulihkan lewat teladan hidup saudara. Dan Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi berkat dimanapun engkau ada. Amin. Marilah saudaraku datang sama Tuhan pada saat ini. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara suami istri, mari saudara bergandengan tangan. Ya, datang sama Tuhan. Bersama dengan anak-anak saudara. Angkat tangan saudara sama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa pada pagi ini Tuhan. Hamba selesai berbicara. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami tentang yang namanya sebuah kehidupan yang begitu penting di mata Tuhan. Engkau bahkan mau mati Tuhan di kayu salib. Supaya kehidupan-kehidupan ini dapat diselamatkan. Jiwa-jiwa ini dapat diselamatkan dari api neraka. Dan Tuhan, kalau kami Engkau izinkan untuk memiliki kehidupan dan kami sudah diselamatkan Tuhan. Ini sekarang tugas kami untuk menyelamatkan kehidupan. Untuk Tuhan membangun kehidupan. Dan kalau itu lewat keluarga kami Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, kami minta ampun kalau ada dosa dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami minta ampun Tuhan, kalau kami telah merusak hubungan-hubungan yang ada. Tapi kami ingin hari ini Tuhan, kami mau datang sama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan pulihkan keluarga kami. Pulihkan pernikahan kami. Pulihkan Tuhan anak-anak kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Diberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Diberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan setiap suami mengambil kembali perannya. Setiap orang tua papa mengambil kembali perannya. Setiap istri, mama, anak-anak mengambil kembali perannya. Supaya Tuhan di setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Mereka semua melihat keluarga mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati, pernikahan mereka diberkati. Dan ketika mereka sudah mengalaminya, mereka menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan biarlah segala berkat ini Tuhan, sampai kepada setiap anak-anak-Mu. Mulai hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Demikian saudaraku firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ini jadi berkat bagi setiap kita. Dan biarlah kita terus melakukannya. Bukan hanya sekedar kita tahu. Tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.